Merhaba, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalin Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke teman-teman, selamat menonton semuanya. Di scene ini, Seher bebas dan sedang menunggu Zivan. Kemudian Neriman datang. Seher menanyakan keadaan Nedim pada Neriman. Lalu Seher pergi. Neriman bertanya, "Kemana kamu pergi tanpa Zivan?" Seher menjawab, "Untuk putriku, ke pintu penjara." Neriman berkata, "Kamu tidak boleh pergi." Seher menjawab, "Siapa yang akan menghalangiku? Apakah kamu?" Neriman menjawab, "Yang menghalangimu adalah cucuku, Ceren, bukan aku. Dan aku datang. Jika aku membunuhnya dan memisahkan Zivan, menurutku iblis akan melihat wajahmu, tapi api tidak padam." Seher menjawab, "Terbakar. Bakar api itu dengan tanganmu. Itu terbakar seperti kayu bakar. Itu juga tidak mudah pudar." Neriman berkata, "Lihat, kamu padamkan apimu sendiri dulu." Seher menjawab, "Aku bernafas. Kamu seperti lampu minyak. Sekarang minggir, 1000 mobil kemari, beritahu putriku, bahkan racun yang keluar dari mulutnya. Aku akan tetap menjadi ibu baginya. Tapi keibuanku padanya aku melakukan kepada kakak perempuannya juga." Seher pergi. Kemudian Neriman mengancam Seher dengan masa lalu Seher. Neriman berkata, "Aku akan mengatakannya menantuku, jika kamu tidak mendengarkanku, cucuku akan mendengarkan." Seher terdiam. Neriman melanjutkan pembicaraannya. "Kamu tidak ingat hari itu, kamu tidak bersumpah, kamu tidak memilih. Kamu akan melihat hari ini, memilih sisi yang salah dan kedua cucuku yang masih hidup. Jika kamu khawatir tentang itu, aku memejamkan mata dan membuka mulutku. Kamu menambahkan rahasia masa lalumu dan memberikannya pada anak-anakmu." Seher menjawab, "Tidak bisa. Kamu bahkan tidak bisa melakukannya sebanyak itu. Kamu tidak bisa mengancamku dengan anak-anakku." Neriman berkata, "Aku melakukan hal seperti itu. Aku melakukan apa yang belum aku lakukan. Sebelumnya aku meludahi pikiranku. Aku memukul kebenaran di wajah dengan satu telapak tangan. Dalam doa cucuku di perutnya, aku berteriak bagaimana orang lain menyakiti ayah mereka." Seher menangis sambil berkata, "Jangan lakukan. Bertahun-tahun aku memberitahumu, Bu. Jangan lakukan. Kamu juga seorang ibu. Jangan lakukan." Lalu Neriman berkata, "Aku akan menghancurkanmu. Ayo kau hancurkan Ceren. Ambil jalan yang salah. Mari kita lihat apakah kamu bisa melihat wajah anakmu lagi. Bisakah kamu menghormati Cerenku?" Lalu Zivan datang dan mengajak ibunya pergi menemui Cemre. Namun Seher menolak. Zivan berkata, "Ada apa, Bu? Apakah kamu akan pergi ke rumah putrimu yang memanggilmu wanita ini?" "Tidak, Bu, aku tidak menerimanya, terima kasih." Zivan mengajak lagi ibunya pergi, namun Seher tetap berkata, "Kita pulang ke rumah besar itu, Zivan." Zivan menjawab, "Aku tidak akan datang. Lihat kebaikan putrimu dan rumahmu. Aku tidak akan datang. Jangan lihat aku seperti itu, Bu." Setelahnya, baik ke pintu penjara, "Aku tidak pergi ke rumah itu lagi." Seher marah pada Zivan dan pergi, sementara Neriman tersenyum. Di scene ini, Nedim pulang dari rumah sakit. Lalu Nedim menghampiri Jeng dan memeluk Jeng. Jeng terkejut. Saat Aga ingin masuk ke rumah, Senis menahan Aga dan berkata, "Tidak hanya Ceren dan Nedim, aku akan mengurusnya Aga, jangan khawatir." Aga menepis tangan Senis. Lalu Senis bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah kita tersinggung seperti anak kecil? Kamu belum melihat wajahku sejak malam, tidak berbicara padaku. Sampai kapan?" Aga menjawab, "Sampai aku lupa kau mengkhianatiku di belakangku." Senis berkata,
Aku melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu. Ketika suamiku melakukan pekerjaan polisi dan penggerebekan, anakku hampir menjadi kelemahan perempuan itu dan akan membantu penjahat. Agah menjawab, "Lihat Senis, apapun yang kamu lakukan, bahkan demi menjadi ibu, jangan lakukan di belakangku. Lakukanlah di depan wajahku. Sakiti aku, tancapkan belati di hatiku, potong paru-paruku, lalu duduk dan menangis di belakangku. Jangan terlihat bahwa aku mengguncang tempat yang kuinjak seperti itu. Kamu tahu yang terbaik, aku diam-diam meneteskan air mataku. Aku membelakangi istri, keluarga, anak-anakku. Aku tidak memiliki mata di belakangku. Tidak harus seperti itu." Lalu Agah memperingatkan Senis, "Jika kamu melihat ke dalam mataku dan meremas kepalaku, aku tidak mengatakan apapun. Tapi jika kamu memukulku dari belakang, menembakku dari belakang, jika aku tidak punya anak, aku tidak akan memaafkan." Kemudian Agah mencium tangan Senis. Lalu datang komisaris menemui Agah. Jeng menghampiri ibunya. Senis berkata, "Aku menyelamatkan anakku, bukan gadis itu." Di scene ini, komisaris memberitahu Agah bahwa pencurian dan tebusan bukan urusan Cemre. Komisaris berkata, "Personil perlindunganmu, Sahin Parle, datang ke kantor atas persetujuannya sendiri. Dia mengakui kejahatannya. Kami juga memeriksa tempat Sahin mengirimkan uang tebusan." Saat mendengar itu, Agah marah lalu meminta maaf pada komisaris. Komisaris melanjutkan pembicaraannya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu. Agah menjawab, "Bajingan. Baik, apa yang gadis itu lakukan saat dia memanfaatkan kesempatan itu? Tidak ada pencurian, tidak ada tebusan. Apa gadis ini gila? Dia menculik keponakanku dan membakarnya hidup-hidup." Komisaris berkata, "Pada akhirnya Tuan Agah, putra pemilik hostel yang menyebabkan kebakaran." Agah terkejut mendengar apa yang dikatakan komisaris. Di scene ini, Cemre terdiam. Tiba-tiba Cemre melihat koran tentang Nedim. Cemre merebut koran itu, membacanya lalu tersenyum dan berkata, "Dia masih hidup." Cemre menangis dan memeluk semua orang yang ada di penjara sambil berkata dia masih hidup. Seher pulang lalu menghampiri Agah. Seher bertanya, "Kenapa polisi datang? Apa mereka mengatakan sesuatu tentang putriku?" Agah melirik Neriman dan pergi. Lalu Neriman berkata pada Seher, "Jangan pernah bertanya pada siapapun tentang gadis jahat itu lagi." Seher menjawab, "Bukan kamu yang mengikat tanganku di lenganku. Ketahuilah ini, masa laluku bukanlah rasa maluku. Kalau saja aku tahu kapan masa laluku menghantam wajahku, anak-anakku akan bersatu lagi. Jika aku tahu Cemre akan berstatus yatim, sementara Ceren musuh saudaranya, sementara Jivanku memiliki keduanya, jika aku tahu bahwa dagingku akan dipaku lagi, lalu aku akan mengeluarkannya dengan nafasmu dengan ancaman di lidahmu." Lalu Ceren datang dan memeluk Seher. Ceren menangis di pelukan Seher. Neriman kesal melihatnya. Di scene ini, Ceren melakukan hal buruk kepada Nedim, kemudian Agah datang. Ceren beralasan bahwa mereka sedang merindukan satu sama lain. Lalu Agah menyuruh Ceren pergi. Agah memeluk Nedim. Agah berkata, "Mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu lepas dari pandanganku. Banyak hal yang ingin aku dengar darimu. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang tahu apa yang kamu alami? Jika kamu bisa memberitahu pamanmu, Nedim, aku pergi ke ayahmu. Kamu adalah warisan terbesar yang dia tinggalkan untukku. Aku tidak bisa melindungimu, bahkan di bawah atap itu. Lihatlah nak, ini rumahmu. Berjanjilah singaku, kami akan menjadi keluarga besar dan erat di rumah ini. Janji, kamu, aku, Damla, Jeng, bibimu." Saat Nedim mendengar nama Senis, Nedim melepaskan tangan Agah. Lalu Agah melihat Nedim ingin mengatakan sesuatu. Agah berkata, "Ayo Nedim, katakan padaku apa yang ada di hatimu. Ayolah singaku." Lalu Nedim berkata, "Cemre," sambil berteriak.
Di scene ini, Cemre ingin berbicara dengan Agah dan pengacaranya. Cemre ingin memberikan pernyataan dan bercerita di pengadilan. Namun, Cemre ingin berbicara dulu pada Agah. Cemre tidak diizinkan dan disuruh pergi. Sementara Nedim terus berteriak memanggil nama Cemre, lalu Agah pergi. Di scene ini, Jeng sedang menelepon menanyakan hukuman tentang penculikan. Namun Senis merebut ponsel Jeng dan Senis berkata, "Kamu akan menderita dari dirimu sendiri, bukan dariku. Seberapa jauh kamu akan melakukan pembersihan hati nuranimu yang tidak ada habisnya? Kamu mengambil Sahin dariku. Kamu menutupku. Kamu melemparkan dirimu ke dalam api untuk menyelamatkan Nedim. Kamu melepaskan tindak pidana berat gadis itu. Itu sudah cukup. Jika ayahmu tahu dia menyewa pengacara untuk gadis itu, dia tidak akan lagi menelan dongeng kelemahan itu. Titik kelemahanmu adalah dosa-dosa, bukan gadis itu. Berkat keberanian gadis bodoh itu, kamu membersihkan hati nuranimu sendiri. Bukankah pembersihan hati nuranimu sudah selesai? Dan pikirkan bagaimana kita akan bertahan hidup ketika Nedim lebih baik dan mulai berbicara. Kami tidak memiliki Sahin untuk dilemparkan di depan ayahmu. Tidak ada yang akan menyelamatkan kita." Jeng tidak menjawab dan pergi. Di scene ini, Chaeran mengatakan bahwa kehamilannya baik-baik saja pada ibunya. Lalu Jivan berkata, tanpa meminta maaf dengan benar, memasuki hati wanita ini. Chaeran berdiri dan menjawab, "Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku tersungkur?" Jivan berkata, "Apakah itu terjadi? Mutiaramu telah dituangkan." Neriman berkata, "Anakku, lihat saudaramu masih hidup." Jivan menjawab, "Kami tahu kedua wujudnya yang tak bernyawa, Nenek. Tidak ada yang memberitahuku apapun. Aku akan memberitahumu sekarang. Apakah kamu pernah mencium tangan wanita ini? Pernahkah kamu mengatakan maafkan aku?" Jivan mengangkat tangan Seher. "Tapi siapa kita? Ada seorang pengantin wanita di sini dan kami adalah tempat perlindungan di rumahnya." Chaeran menjawab, "Lihat Jivan, lihat. Jika kamu tidak menyukainya, ayo ke penjara." Jivan menjawab, "Kalian berdua sama. Salah satu darimu melakukan ini demi uang. Tidak jelas apa yang dilakukannya hanya demi uang." Chaeran berteriak, "Kamu tidak bisa menandingiku dengan kelabang itu." Jivan menjawab, "Ayo pergi, tidak ada saudara sepertimu." Chaeran berkata, "Lihat Jivan, jika kamu menyebut serangga di penjara itu sebagai kakakmu, kamu tidak akan menyebutku sebagai adikmu." Lalu Neriman membawa Chaeran keluar dan mengatakan, "Lihat nak, korban adalah adikmu. Kamu akan memilihnya jika perlu." Chaeran menjawab, "Tentu saja dia akan memilihnya. Kamu tinggal di rumahku, tinggal di rumah besarku. Akankah kamu memilih kelabang itu, Jivan?" Neriman membawa Chaeran keluar dan menyuruh Chaeran bicara dengan bangga. Lalu Chaeran kembali dan berkata, jika dia memiliki harga diri, maka dia akan berpikir dengan baik. Setiap orang yang tinggal di rumah ini akan memilih pilihannya. Seher menangis menuju kamar Chaeran dan Cemre. Seher berteriak, "Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menjadi ibu untuk anak-anakku. Aku tidak bisa. Tuhan, maafkan aku." Oke guys, sampai sini aja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Hoşça kal, hadi bye-bye.